Sebelum video kita mulai, buat kamu yang ngaku fans Liverpool sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Thank you guys. Arne Slot menjelaskan ketidakhadiran Federico Chiesa untuk Galatasaray v Liverpool. Federico Chiesa dipastikan absen dalam laga Liga Champions antara Liverpool melawan Galatasaray di Istanbul pada Selasa malam akibat cedera ringan yang dialaminya. Pelatih Liverpool, Arne Slot, menegaskan bahwa kondisi sang penyerang asal Italia belum memungkinkan untuk tampil setelah mendapat ketukan dalam pertandingan Liga Inggris menghadapi Crystal Palace akhir pekan lalu. Situasi ini membuat Chiesa tidak masuk dalam daftar skuad berisi 21 pemain yang disiapkan untuk laga fase Liga kontra wakil Turki tersebut. Padahal, Chiesa baru saja dimasukkan dalam daftar pemain yang berhak tampil di Liga Champions pekan sebelumnya, menggantikan Giovanni Leoni. Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Slot menjelaskan bahwa Chiesa sempat mengalami masalah di pertandingan terakhir. Menurut Slot, sang pemain mencoba ikut berlatih pada sesi terakhir, bahkan sudah sempat turun ke lapangan sejak awal latihan. Namun, Chiesa akhirnya tidak mampu menyelesaikan sesi hingga tuntas, sehingga tim pelatih memutuskan untuk tidak membawanya ke Turki. Slot menambahkan, keputusan itu juga dipengaruhi oleh pertimbangan jadwal padat yang menanti, terutama laga penting menghadapi Chelsea beberapa hari ke depan di kompetisi domestik. Dengan absennya Chiesa, Liverpool kehilangan salah satu opsi menyerang yang bisa menambah variasi serangan mereka di Eropa. Meski demikian, Slot menekankan bahwa keputusan tersebut lebih baik demi menjaga kebugaran pemain dan memastikan Chiesa bisa segera pulih tanpa risiko memperparah cederanya. Liverpool menilai cedera Jadon Danns. Liverpool saat ini sedang melakukan penilaian medis terhadap dugaan cedera hamstring yang dialami Jadon Danns pada akhir pekan. Penyerang muda berusia 18 tahun itu harus ditarik keluar lebih awal saat tim U21 Liverpool kalah 3-2 dari Ipswich Town dalam lanjutan Premier League 2 pada Sabtu lalu. Danns meninggalkan lapangan pada menit ke-31 setelah merasakan ketidaknyamanan pada bagian belakang pahanya. Staf medis klub segera melakukan pemeriksaan awal dan kini pemain tersebut dijadwalkan menjalani evaluasi lanjutan untuk menentukan tingkat keparahan masalah yang diderita. Cedera hamstring seringkali memerlukan penanganan hati-hati karena berisiko kambuh jika pemain dipaksa kembali terlalu cepat. Bagi Liverpool, situasi ini menjadi perhatian mengingat Danns dianggap sebagai salah satu prospek menjanjikan dari akademi. Ia sempat mendapat kesempatan berlatih dengan skuad utama di bawah arahan manajer Arne Slot, bahkan dipandang bisa menjadi opsi tambahan di lini serang pada musim padat. Absennya Danns berpotensi mempengaruhi performa tim U21 yang mengandalkan kecepatan dan naluri golnya. Namun, keputusan akhir mengenai berapa lama ia akan menepi baru akan diketahui setelah pemeriksaan medis lebih mendetail dilakukan hari ini. Klub berharap cedera tersebut tidak tergolong serius sehingga sang pemain bisa segera kembali berlatih dan melanjutkan perkembangan karirnya. Meski demikian, kehati-hatian tetap diutamakan demi mencegah cedera berulang yang dapat menghambat potensi jangka panjang Danns di level senior maupun junior. Start Liverpool dirusak Palace, Van Dijk tak perlu panik. Start gemilang Liverpool di awal musim akhirnya terhenti setelah kalah 1-2 dari Crystal Palace di Selhurst Park pada Sabtu 27 September 2025. Kekalahan ini menandai berakhirnya catatan sempurna The Reds di Premier League setelah 5 kemenangan beruntun, sekaligus menghentikan rangkaian positif mereka yang juga mencakup kemenangan atas Atletico Madrid di Liga Champions dan Southampton di Piala Liga Inggris. Gol penentu Palace lahir di menit-menit akhir injury time, membuat Liverpool pulang tanpa poin untuk pertama kalinya musim ini.
Meski begitu, Kapten Virgil van Dijk menilai hasil tersebut tak perlu dibesar-besarkan. Ia mengakui performa tim, khususnya di babak pertama, memang jauh dari kata memuaskan. Juara bertahan Premier League itu kesulitan menembus pertahanan rapat Palace, sementara tuan rumah justru kerap menebar ancaman berbahaya. Beruntung Liverpool masih memiliki Alisson Becker yang tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan penting sehingga kekalahan tidak berakhir lebih telak. Van Dijk menekankan bahwa tim harus segera berbenah tetapi bukan dengan rasa panik. Ia mengingatkan rekan setim untuk tetap tenang, tidak terbuai euforia kemenangan, dan tidak larut dalam kekecewaan setelah kekalahan. Baginya, imbang pun sebenarnya sudah terasa berlebihan karena performa tim tidak layak mendapat poin. Van Dijk menyadari bahwa kekalahan ini harus dijadikan pelajaran penting. Liverpool harus cepat memperbaiki diri karena jadwal berikutnya menghadirkan laga sulit melawan Galatasaray di Istanbul pada Liga Champions, disusul duel berat melawan Chelsea di Liga. Dengan persaingan ketat di semua kompetisi, konsistensi menjadi kunci agar Liverpool bisa kembali ke jalur kemenangan. Legenda MU soroti sosok yang disebut jadi biang kerok kekalahan Liverpool. Langkah Liverpool mempertahankan gelar Premier League mendapat pukulan setelah takluk 1-2 dari Crystal Palace di Selhurst Park Sabtu 27 September 2025. Kekalahan itu mengejutkan banyak pihak karena menjadi yang pertama bagi The Reds musim ini setelah sebelumnya selalu menang di Liga. Laga berjalan sulit sejak awal, terutama di babak pertama ketika tim besutan Arne Slot tampil di bawah standar. Palace membuka skor lewat Ismail Assar, sementara aksi gemilang Alisson Becker di bawah mistar mencegah gawang kebobolan lebih banyak. Setelah jeda, Federico Chiesa menyamakan kedudukan dan sempat membangkitkan harapan. Namun, di menit ke-97, Eddie Nketiah mencetak gol penentu kemenangan Palace sekaligus menutup catatan sempurna Liverpool. Kekalahan itu menyoroti masalah konsistensi Liverpool di awal musim, di mana mereka kerap harus berjuang hingga menit akhir untuk memastikan kemenangan baik di Premier League maupun Liga Champions. Legenda Manchester United Wayne Rooney ikut memberi komentar. Menurutnya, rekrutan anyar Florian Wirtz justru membuat struktur permainan Liverpool sedikit goyah. Didatangkan dari Bayer Leverkusen dengan harga 116 juta pound, Wirtz dinilai memiliki kualitas besar tetapi start yang lambat dan belum sepenuhnya menyatu dengan gaya permainan tim. Rooney menilai lini serang Liverpool yang baru diracik Slot penuh pemain ambisius. Namun Wirtz masih kesulitan beradaptasi sehingga mempengaruhi dinamika permainan. Meski demikian, Rooney tetap optimistis sang gelandang muda bakal bersinar berkat teknik kelas dunia yang dimilikinya. Slot kini berharap Wirtz segera berkontribusi lebih, apalagi Liverpool menghadapi laga sulit melawan Galatasaray di Liga Champions dan Chelsea di Premier League pekan depan. Liverpool sudah temukan calon penerus Virgil van Dijk di Anfield. Liverpool tengah menghadapi tantangan besar dalam proses regenerasi lini pertahanan. Virgil van Dijk masih menjadi pilar tangguh sekaligus kapten tim, namun usianya yang semakin menua membuat masa depannya di level tertinggi semakin terbatas. Kontrak sang bek Belanda sudah diperpanjang hingga 2026, tetapi ketika masa bakti itu habis, usianya hampir menyentuh 36 tahun. Arne Slot menyadari transisi tak bisa ditunda dan butuh perencanaan matang agar kualitas lini belakang tetap terjaga ketika Van Dijk mulai menurun. Mencari sosok pengganti jelas bukan perkara mudah, mengingat gaya bertahan Van Dijk yang khas serta kepemimpinannya yang berpengaruh besar di lapangan. Meski begitu, Liverpool tak punya pilihan selain bergerak cepat. Salah satu nama yang kini santer dikaitkan adalah Cesar Tárrega, bek muda Spanyol berusia 23 tahun milik Valencia. Menurut laporan media setempat, Tárrega masuk radar utama The Reds karena dianggap memiliki kualitas serta potensi besar untuk berkembang sebagai penerus Van Dijk.
Namun jalan Liverpool tidak akan mulus. Real Madrid dan Atletico Madrid juga dikabarkan menaruh minat kepada sang pemain sehingga persaingan mendapatkan tanda tangannya bakal ketat. Valencia sendiri berada di posisi kuat setelah Tarrega baru menekan kontrak panjang hingga 2030. Klub Mestalla diyakini hanya bersedia melepasnya jika ada tawaran di atas 50 juta euro. Laporan menyebut Liverpool termasuk tim paling serius memburu jasa Tarrega, terutama setelah kegagalan mendatangkan Marc Guehi dari Crystal Palace pada bursa sebelumnya. Jika serius, The Reds harus menyiapkan dana besar untuk meyakinkan Valencia sekaligus memenangkan persaingan dengan rival dari Spanyol.